Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Uncu Ridwansah Kati Rajuame. Nah, kini ko Uncu bersama dengan salah seorang senior kita di dunia pertanian. Beliau sejak muda beliau itulah fokus untuk bagaimana berkegiatan di dunia pertanian. Jadi beliau ko salah satu senior di Kota Pramanjang. Jadi awak bincang-bincang je beliau dulu bagaimana sejarah dari awal beliau ko suka duka beliau dalam berkegiatan di dunia pertanian. Itu lah Mak. Awak dah cerita tu Mak. Nah, kini awak tanya perkenalkan dari Mak saya dong. Nama Mak umur Assalamualaikum. Boleh ya, boleh ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan diri jadi Ya, atau nama ya. nama Mbo luar biasa. Nama Samsul Bahri. Oh, Samsul Bahri. Kalau yang apa Mak ya? Yang tenar Sultan Besar. Sultan Besar ya. Samsul Bahri kok tak salah Mak pemeran filem nak Siti Nurbaya ya. Oh iya. Siti Nurbaya. Iya, pasangan Siti yang tidak jadi ya. Kasih tak sampai Siti Nurbaya beliau. SY Sultan Besar ya. Setelah jadi orang bagala Sultan Besar. Setelah jadi orang bagala SY Sultan Besar. Nah, berapa umur Mak ini? Tiba Agustus besok ko. Agustus besok ko? Bagano 65. 65 deh. Tapi kalau baca mesti umur 50 beliau. Tapi Mak sebelum nak mulai lo terlebih jauh Mak. Tapi awak nak ni gua di Gantiang gua di Pramanjang Mak. Kadang orang bertanya-tanya ke awak di mana rumah Wan Besar kan? Besar nama lawan besar gua. Kan Wan Besar banyak Tapi Wan Besar buang orang gua. Aku tanya lah gua apa penasaran nak ke Mak ini gua. Apa aku Wan Besar buang Mak di panggil orang atau Mak dulu kunci dah buang tu Mak. Aduh. Ada sejarahnya. Ada sejarah. Sejarah lestek Mak. Ayo. Sejarah sia nama Sujang. Sujang Harus digelar. Harus digelar. Oh. Sujang Keleriang. Memain Keleriang. Ketamakan Keleriang ternyata. Ya. Pagalah Sujang Keleriang. Oh, gitu waktu bujang-bujang ya. Ya. Sujang Jenggo. Sujang Jenggo. Beliau sangat Jenggo. Oh. Sujang Jenggo. Oh ya, berarti Sujang Jenggo namanya. Ama. Mako bagalah Sujang Labuang. Ya. Aduh Kak Marni anak aku Datuk Pisang. Le Marni ya, di Gantiang ya. Ama bantu Labuang bakubak waktu kete. Warna kulit gue ya. Pas bantu Labuang. Jadi sampai kini sosok lama itu saya kenal kalian nama nan tertahu. Hanya kenal dia dengan Sujang Labuang. Oh gitu. Jadi guys, rupanya guys, jadi aku Ujang Labuang beliau kok bukan beliau kok mencari Labuang dah. Tapi rupanya beliau kok waktu ketik kok kulitnya bantu apa Mak? Rabuang Basai. Jadi putih kulit beliau kok. Kini masih putih kok, lupa galak-galak sedayang. Jadi itu sejarah beliau kok. Namo baku di bagalanyo Ujang Labuang. Jadi ketik-ketik kok ada galak-galak. Jadi Mak. Jadi dunia pertanian awak kalau di Pramanjang kan memang tabacu nama ya kan memang konsisten untuk bergerak di dunia pertanian Mak. Mungkin coba tanya ke Mak Siti perjalanan singkat Mak lah dari awal Mak memulai kegiatan pertanian ko Mak fokus di kegiatan ko gitu cerita Mak Siti. Mungkin menyambung galah cak aja. Sujang ya. Kini ditukar seketik di belakangnya masih uang dia berarti. Mungkin bahasa di baca orang bahasa Labuang. Ini lebih sesuai juga sahur apa bahasa Jaguang istilahnya lain. Bahasa Jaguang lain. Karena awak lambe kalender Jaguang Mani karena bergerak selama ko berapa tahun di Jaguang Mani. Oh, di Jaguang Mani. Berarti Mak bahasa kini gua terkenal lo di orang ini kok bahasa Jaguang ya. Dia Mak fokus di Jaguang beberapa tahun kok ya. Kemudian masalah pertanian itu yang membuat kesan Batna Batani. Mak tahun sekitar tahun 77 ya. Tamat SMP. 78 masuk SMA. 6 bulan ya udah. Saya itu tidak sekolah lah karena numpang orang tua.
orang tua tiri dah. Iya. Dia akhirnya ndak sekolah. Berarti mana tamat SMA kau? Ndak tamat SMA. Malah ndak tamat SMA. Sengkulah beliau aku sarjana aku guys. Kalau dia pemikiran beliau guys aja mak. Jadi maka betul kalau dari situ tuh dek karena ndak mungkin sekolah ada karena numpang ayah tiri ya. Ya mungkin faktor lain dia petani hari itu tuh mungkin campur ya dua jo bakuli atau tukang bangunan. Oh, berarti sambil mak dulu awal-awalnya mak petani juga tapi ada juga kada jo bakuli atau tukang mak ya. Jadi pada itu tuh semua kondisi gini kalau pandai petani itu tuh mungkin sekui petani itu pernah aja dipetik sampai gini kan bagi yang pandai petani ya. Dia alhamdulillah itu tuh karena awak masih muda-muda menceliak gebrakan pertanian orang berkelompok tani atau mungkin ada program dari Dinas Pertanian sementara muda-muda iya betul. Ya rata-rata memang waktu itu mungkin tamat SMP atau baru iya SMP karena dia nambah dia 3 balik mak ya amat dekat kawan-kawan waktu itu kita buat mana namanya kau julu saja. Oh julu. Mungkin sederhana dia. Waktu kalau do Bancalawe tahun berapa? Oh kitui kok. Yo kitui mah di tahun berapa wah. Itu tuh emak saking nasinya bapak-bapak ya kawan-kawan. Iya. Bapak ini tajak ke pasar apa sampai kini masih ada bukan tuang untuk sejarah loh entah. Woi berarti tajak yang pertemu kali mak Bali tu. Iya masih ada di rumah. Masih ada di rumah. Jadi betul tapi. Jadi waktu itu petani ia berfikir untuk kelompok. Ya alhamdulillah itu sepakai cerita lapau kalau untuk kelompok tani yang muda-muda andaknya. Okey lah kita kawan. Jadi hari itu iya. Ada kelompok Taruna Tani namanya. Oh, kelompok Taruna Tani. Jadi di awal-awal bernama dulu kawan-kawan ya. Satu ada dulu lapau mak boleh dia buat kelompok Taruna Tani. Taruna Tani namanya. Taruna Tani itu sekadar nemu Taruna Tani itu loh. Sampiang balegaran, kemudian buat tabik, buat asa juga entah. Oh jadi balegaran kok mak? Iya balegaran. Legaran kok apa mak? Maksudnya apaan legaran kok apa mak? Minggu kini di Parak Seno, minggu datang di Parak Seno ta. Oh gitu. Jadi minggu kini di Parak Mak kau sama kawan-kawan kau. Nah, disitulah semangat gotong royong rekan-rekan sekalian. Minggu besoknya di awak lo sama Pak Ika ke Parak kawan. Oh. Jadi ada 6 orang dia waktu itu. Nah, 6 orang guys. Awal-awalnya 6 orang. Oke. Jadi giliran sekali seminggu tu. Sudah tu lah tambah aja. Kemudian mungkin awak ingin punya aset, punya tabungan bahasa rohnya ta. Iya betul. Kami buatlah tabik ta. Oh, jadi dari yang barang 6 orang kau yang Taruna Tani kau. Ada kan lah banyak betul. Oh, betul banyak kau. Abu buat tabik. Lu no tabik kami buat tabik. Ya. Betul yang buat tabik sehingga kita beli naikkan dari keteknya lah kadang makarpen hasil punya kas lah. Kelompok Taruna Tani dah. Luar biasa guys. Dia beliau ko sangat luar biasa ko menjadi inspiratif bagi awak bersama guys. Jadi emak bersama kelompok tambah lama tambah gadang untuk mencarian di mana kas kelompok tani ko mak bahasa semula gotong royong membuat tabik. Iya. Di tabik tu diisi. Ya kalau boleh mak baca anggota awal-awal tu. Awal tu. Siapa tu yang mak kau? Ada Safnir namanya. Safnir? Ya. Angku punin kau? Angku punin. Oh, angku punin maksud ni apa mak tu yang angku punin dia. Beliau gini bajawi guys ya. Ada mak. Ada Gus Miadi namanya. Oh, Gus Miadi yang apa wak bana maga tadi apa ni? Gus Miadi ya tiga. Ada si Rul namanya. Babini kasih ngalang jadi tukar sayurnya kini. Tuan Rul lah itu Tuan Rul, ayon Rul ni. Lain ni sisiko je poin mak ya. Jadi dari banyak itu kan si Sionggo apa namanya? On. Itu sebenarnya kan jauh buat semuanya nyelah di bawah je waktu tu. Oh, anonggo mama uncu bago guys. Singgonya dek kanolah sekian lama tahun kalau lupa. Mangko tampak ini sia-sia. Kanonnya masih
bergerak di dalam bergerak di dunia pertanian. ya, Semua masih, jemaah ya. masih ada awak bicara-bicaranya masalah pertanian. Ya mungkin sekelumit masalah teruna tani mungkin itu sudah tuh di saat itu tuh emak kan bujang ada. Iya. Dia macam cari kelompok tani. Ada kelompok tani, ya bukan yang lain-lain awak coba. Banyak kelompok tani sampai ke Istana Negara ke waktu itu. Iya. Jadi ada tamu tipasi awak. Oh, tamu tipasi mak ya. Jadi dia ada Nul Priatman kok anggota. Nul Priatman ada. Iya, oke. Ibunya tengah jalan itu sempat ke istana ke Ibu Tin ke Pak Soeharto di 7 Agustus. Jadi angah Jalino pernah ke istana, diundang ke istana gara-gara kelompok tani. Gara-gara kelompok tani guys. Jadi jangan di randa-randahan lo kelompok tani kok guys. Jadi bisa membawa ke istana mak ya. Jadi lanjut mak. Waktu itu sangat motivasi mak juga kawan mendirikan kelompok tani dah. Mak dirikan kelompok tani lah. Kelompok tani. Waktu itu kelompok tani berbalik karena Joko lihat karena awak lah tolong menolong apa? Iya. Awak buat kelompok tani lah. Ya. Anda teruna tani lah. Teruna tani dulu kan teruna tani ya. Mungkin anggotanya lah banyak masyarakat umum akuan. Iya. Meningkat seketik kegiatan rutin. Setiap pulang padi bersama-sama. Oh. Dia berarti masing-masing anggota kok. Siapa yang pulang padi, wak sama-sama situ Karajo. Dia waktu itu kelompok tani baru sawah bukue namanya. Sawah bukue ya. Jadi pertama kali nama kelompok taninya, mak ya. Sawah bukue. Bakal sawah bukue. Ndak iya kan sawah bukue itu yang ada di Amparan Wak. Oh, di Amparan Wak. Oke. Jadi sawah bukue awalnya. Oke, mak. Itu kalau mak cerita anggota itu ya. Kira banyak almarhum. Oh, banyak tua ya, dulu ya. Kak Suna Buki, Utiah di Suluk Tuang itu antara tutur dulu. So buku itu ya. Ya, angku datuk di luar so almarhum ya, betul. Nyoba kami balegaran-legaran tolong menolong. Istilahnya dulu mak kalau orang julu mak ya. Oke. Jadi julu dulu guys. Jadi di situ dari cerita mak bahasa kini awak gak potong-potong step mak. Jadi ini dulu edukasinya kok mak ya. Jadi bahwasanya dulu awak di kelompok tani atau masyarakat tani awak kok lebih banyak tuh awak berbicara tentang gotong royong ya mak ya. Gotong royong awak. Jadi biaya produksi tani awak tuh rendah mak. Rendah tuh. Istilahnya tidak sempat untuk yang sehari main dia pagi jadi jo. Nah itu tidak sempat seharian mak ya main dia pagi jadi jo. Oke lanjut mak dari tadi mak kelompok tani sabu kue sampai mak kini kan nama kelompok tani mak jaya bersama lah tidak sabu kue lah. Hanya bahas tentang sabu kue dulu barang ramonyo banyak cak tu sampai bertukar ramonyo macam. Waktu kelompok tani sabu kue itu mak kan dari teruna tani masuk kelompok. Ketua waktu itu lu nama lah. Oh ketua lu nama dengan sabu kue saya ketuanya mak. Zul Hasman kini beliau kalau Datuk Mulusati yang ku laki ke lai. Nyo ketua tu. Oh iya. Nyo ketua tu. Oh iya aku buat Mulusati ya. Dek karena mak bagabuang dia jalan tu. Mak Iriang tu. Oh iya mak Iriang. Mungkin saya Iriang bajalan tu ndak lama dah. Disuruh mak jadi ketua, mak alun je. Alun ya itu ya. Alun nasonya lah. Jadi aku Datuk Mulusati itu lama jadi ketua kelompok tani. Oh lama sabu kue ya. Jadi ala berikut-berikutnya pemilihan berikutnya baru ke mak jadi ketua sabu kue ya. Sabu kue. Jadi jaya bersama berarti lu lama berarti boleh mak. Oh jadi jaya bersama mungkin lah pindah ke pengurusan Kama. Itu tuh kelompok-kelompok tani ndak doger pada tuan dah. Oh gitu. Ya. Jadi lah pindah mako bagian namo karena awak selalu menggelaan goro atau mungkin julu atau tolong-menolong ya sama-sama. Iya. Wak gesun nama kelompok sama-sama ba aja. Iya. Sama-sama baklah lah kira-kira. Iya. Julu kelompok sama-sama. Oh iya. Bersama-sama nama kelompok aja ya. Jadi akhirnya sebenarnya cari bakut terkena magian nemu kelompok
Waktu ibu jalan ni ke Jakarta tu nama kelompok taninya Permata Ibu enggak? Permata Ibu ya. Ya. Jadi rupanya kelompok tani bukan daerah nan nama kelompok. Iya. Harus ada nama kelompok di daerahnya so buku. Jadi kalau dapat bersama juga dapat kesepakatan dalam dapat aja bersama. Jadi sampai kini baru tetap jaya bersama namanya. Jadi bersama semua jaya guys. Jadi nama ko doa go guys. Jadi nama ya. Dia walau sama go. Kalau nama kelompok bersama-sama tu nak rencak dah dibaca dah. Dibuat jaya bersama. Harapannya adalah semua jaya di kegiatan pertanian tu. Yang masalah di kelompok tani ko aset atau pitih kecurigaan. Ya. Apa menyikapinya tu yang itu tu? Dia mak menyikapi. Ya. Sebanyak anggota yang hadir ko, kira-kira kalau memakai aset, lihat dona bayi, atau kasih bayi, selalu terbuka kan. Jadi sehingga kondaknya bayi, akan malu surang. Iya betul. Kalau bayi, bisa mencari tuan. Jadi awak pengurus ko dalam rapat itu harus terbuka. Jadi tidak do tiba-tiba mak ya. Aset-aset kelompok ko ketua yang ada. Kalau di suku itu, ya boleh tanya ke anggota ya. Saya pakai mesin beton di mana mesin beton ini. Saya pakai mesin bejat di mana mesin bejat di mana itu. Batani ke betul saya. Banyak kawan-kawan batani. Mak lihat KTP-nya batani. Coba saya lihat lo kawan saya lihatnya KTP-nya pensiun. Sentiangnya petani daripada nan petani asli. Apa tu mak? Nya hari-hari pensiunannya nyoba Jawi atau nyoba Barat. Sentiang lah pada petani. Petani nam punya dasar dari bawah. Lengah je usaha tanisnya. Gitu. Banyak mak saya lihat pensiunan tu Jawinya sentiang Jawinya. Iya. Atau baratnya sentiang. Apa tu mak? Apa masalahnya tu? Mak kok masalahnya tu? Karena mereka masuk ke dalam dunia pertanian tu. Ya betul-betulnya pelajari dulu, dia masuk sehingga keberhasilan itu mudahnya capai. Memang petani awak biasa kok tak ada tak itu mak. Biasanya menghitung biayanya, menghitung apanya tu biaya produksi segala macam. Enggak makanya karena lah KTP-nya petani, lupa. Hanya sekadar rutinitas saja petani, tidak punya program, tidak punya perencanaan katalah nilai atau pencarian atau omset. Iya. Contoh, cuaca petani Jawi juga. Awak seorang petani, apa-apa saja yang bisa awak edukasian macam-macam usaha tani. Contohnya kok bakambang lah, kok bayam lah, kok bajawi lah. Yang sesuai je kemampuan wak, yang sesuai je bidang wak atau je lokasi wak. Contoh, mak angko bajawi. Kalau terlah bakambang ke mah. Terlah bakambang ke mah ya. Sejak anak lebih kawin kau. Jadi kambang dah kok bajawi terlah penuh kandang. Ini mungkin sekadar untuk salahnya. Jadi ini ada mak ya. Jadi kalau awak panen jagung, petang jagung bisa untuk Jawi. Guys. Kalau awak panen kacang goreng, daun kacang goreng bisa untuk Jawi. Nah, jadi rupanya pertanian terpadu istilahnya mama. Kalau tanam ubi jala, daunnya tu untuk bisa makanan Jawi. Iya, jadi rupanya guys, pertanian terpadu guys. Jadi apa yang limbah dari pertanian bisa untuk makan Jawi. Nah, limbah dari Jawi sendiri itu dulu harus raih dah. Iya kan kotoran juga. Paguno lo untuk buat para untuk padi. Di kompos sama ya. Pertanian terpadu guys. Jadi limbah dari itulah misalnya dari ayam, dari kambing, dari Jawi itu sangat membantu untuk kebutuhan pertumbuhan tanaman. Ya, katalah namanya kompos tadi ya. Kompos emak ya, kompos guys. Ya bukan kompos-komposan enggak. Kalau Bajawi
ya usahawan limbahnya tu bisa awak pakai dah. Iya, iya. Kapan awak bisa maulah tu awaknya. Iya, iya, iya. Ama jadwal mak Mm-mm. setiap hari pagi itu jam 6 tu sudah sembahyang subuh. Mm-mm. Tu magi makan jawi. Mm-mm. Pas sudah kerja di kandang jawi, di kandang ayam seluruhnya baru kelahan. Oke, keren. Atau Jadi mungkin membeli ciri jawi jakong buat kompos. buat kompos. Oke, Mak. Jadi wak kota-kotaan je, Mak. Berarti beliau pertanyaan itu tadi kok sampai Bajawi beliau ada bapak lo rupanya ada tujuan guys. Jadi rupanya pertanian terpadu guys. Jadi petani ko butuh kotoran limbah dari peternakan ko untuk kompos untuk tanaman. Nah, jadi hasil dari limbah awak batani ko bisa lo untuk makan ternak awak mak ya. Oke, jadi mak kompos enggak mali mak ya. Enggak, malah menjual tu. Malah menjual mak ya. Iya. Malah menjual beliau guys. Iya. Ya, pasan orang ceruk ini sekarang 25.000 atau 30.000. Sudah kawin enggak 10.000 berarti. Oh, jadi sekaruangnya 25 sampai 30. Baliknya berapa tuh, Mak? Berapa baliknya sekaruang tuh? Sekitar 35 kiloan. Sekitar 35 kilo. Jadi dari kompos ko bisa lo untuk lama lebih dari beliau bisa lo untuk dijual. Di sebelah karuang lah 3 tiga. Oke. Iya betul Mak. Ada pertanyaan Mak. Jadi Mak memang fokus batani juga baternak. Nah, awak dengar dari anak Mak do berampik ya kata. Ya. Itu ndak do sampai ke kuliah kampe-ampenya. Oh dia mak batani. Kira dari mana memang dari hasil tani ko mak menguliah anak-anak mak. Kadang awak ini udah lah panjang ko mak cik nak kuliah udah skip peluang tu mak. Apa mak caranya mak manajemen itu tu mak ampe nak mak kuliah kampe-ampenya. Iya. Ya mungkin kalau awak acok mencelia, kemudian punya niat lah, mungkin dari awak setiap rencana awak pasang niat, pasang niat, ya. Jadi sudah tu mungkin aja lupa je niat, ya. Sudah tu celik contoh kanan sudah, orang kok bisa berhasil dan lagi ya maksud kalau anak kuliah itu memang kan sekolah atau pendidikan tanggung jawab dah. Iya tanggung jawab ya. Amak dulu pernah mencelia. Dan senak mak wisuda. Mungkin cu tahu Pak Bazar le tahu. Ya Pak Bazar le. Beliau kan gurunya ya. Gurunya wisuda. Iya. Waktu tu ujang mak dah. Iya. Ada misua kok sempat punya anak dan sampailah anak dan jadi guys jadi itulah perjuangan beliau guys ya. Jadi beliau nak sampai tamat SMA doh 6 bulan sekolahnya jadi di mak pasang niat ya. Kok ada anak awak bisa sampai wisuda. Betul mak ya. Itu je lah. Anak tu kan tahu dah. Biasanya pulang sekolah ini mah ya kan kalau selagi ada waktunya orang tua nampak perlu adanya, mungkin tugasnya, PR-nya itu. Kemudian di luar itu, kan tahu sendiri tugasnya terhadap orang tua. Tapi kalau ndak awak selesai, ndak sudah nyelesain tugas, itu ya ndak kena bantu. Iya. Jadi mak, jadi anak-anak mak ko untuk di dalam perjalanannya yang jadi tugas sekolahnya luas selesai tugas sekolahnya. Abi ko nyo bantu lah mak. Iya nyo akan nyo bantu awak. Akan nyo bantu mak dia. Ya kalau awak bituan anak. Iya. Itu pasti ya kira-kira dia mak yang terjadi. Yang terjadi. Jadi guys, artinya pendidikan awal anak-anak tu memang di keluarga mak ya. Di mak tadi ya. Artinya anak-anak beliau ya juga membantu beliau di dalam kegiatan usaha batani. Tapi dia nak dipasal-pasal bagi camat dia. Tapi yang penting selesai tugas sekolahnya dulu. Barunya nanti tanpa apa dia lah tolong mak dia. Ya dengan catatan jangan lupa kesesaraannya. Dia minta belanja tu minta beli buku ndak ada. Minta kamai ndak ada situ minta kamai dah. Iya betul. Kamar punya minta itu konsekuensinya. Berarti guys
Jadi dari apa yang disampaikan Mak tadi, pertanyaan awak bisa anak beliau ko tamat kuliah gitu, tamat sekolah. Memang di beliau ko niatnya dari dulu, Mak ya, diniatkan dari awal semangat. Jadi semangat untuk anak-anak bisa berhasil. Jadi beliau nak sampai tamat SMA doh, aku anak-anak kalau bisa tamat kuliah. Jadi diniatkan oleh beliau, kalau tak bisa aja berhasil, biar anak-anak juga sampai kuliah. Nah itulah semangat orang tua kepada anak-anaknya. Jadi anak-anak muda yang mencari apa video juga, jangan lupa orang tua tu punya niat, punya usaha untuk bagaimana anak-anaknya berhasil sebenarnya, Mak. Nah, lanjutlah, Mak. Ada cerita sedikit. Ada cerita step dia. Gampo Gunung Rajo atau Gampo Padang Panjang tahun berapa? 2007 kalau tak salah, Mak. Itu anak Mak ketik-ketik sebenarnya. Oh, ketik-ketik baru tu ya. Ya. Rumah orang tua. Bunde. Oh, berarti pas kampung tu rumah mak gua yang di Gitan gua ya. Ayo. Tua. Anak ketik-ketik bro. Anak ketik-ketik. Kira-kira marit-marit enggak kehidupan? Ya pasti, Mak. Kalau pastilah marit-marit itu. Ya alhamdulillah tersampaikan sekolahnya Tabang rumah beliau. Tabang rumah beliau ya ikut. Ya betul. Jadi usaha tani kau so kan mak nak dengar ini usaha mak dah nak ada usaha tani sini. Okey. Ada tanya macam mak tadi wan bahasa Rabuang kecik mak di awal tu. Kini wan bahasa Jaguang. Awal baca itu mak bahasa Jaguang. Terkenal mak di Padang Panjang mak Jaguang mani kalau salah waktu. Mak kalau salah waktu dicari udang. Abang aku sampai selalu mak organisasi Padang Panjang orang bertanah Jaguang. Iya. Cukup tempat ada usul katanya. Iya. Ada terang lihat selain Jaguang ya. Tugas awak petani ya. Kalau misalnya awak kan jadi penetan atau jadi apa. Mak setiap jenis komoditi mak cari peluang-peluangnya. Ya. Jadi sehingga Jaguang manih itu tempat mak peluang itu mak bicara jadi dinas. Kemudian dinas punya sepakai lo tu kita cuba mak Jaguang manih dapat bibit di salurannya. Ya alhamdulillah dapat perusahaan dapat isian yang jalur bibit. Kita cuba mak cuba dulu. Oh, mak cuba dulu lah mak ya. Cuba lahan. Sudah tu wak beli bijau wak jual. Mungkin mak itu tu cukup lama bertahan ya. Sehingga diajak orang untuk mengajar. Menjualnya susah dah. Iya. Bibit susah. Sudah tu mungkin dengan bertahan bantu tu wak pawik je tapi wak cari petani yang bisa mengikuti. Ya alhamdulillah sampai kini bisa direspon di Sia saja nanam Jaguang manih. Benar, cuma waktu itu perlu awak pasang awak cari aja lah pasarnya awan untuk pasar. Jemaah itu pasarnya ke mana kau di Jaguang manih kau? Yo lebih ngecek jemaah. Mak mulai menanam. Ya. Sia menanam. Cuma catat lah. Oh gitu, mulai nanam. Siapa petani nanam kalau ambil bijau ke mak, beli ke mak catat atau mungkin indak beli ke mak tolong laporan aja. Iya. Sehingga kok pasarnya jadi masalah. Jadi waktu itu pasarnya seluruh orang nama ngalih Jaguang manih di Padang Panjang mak buangnya dah. Oh, mak temui ya. Oke. Ya alhamdulillah beliau siap menerima. Dan keluar daerah pun mak cari juga. Sebenarnya waktu itu banyak nan berkirim ke luar, ke Solo, ke Pekanbaru, Keringat. Jadi ya mungkin tahun-tahun jaya Jaguang itu luar biasa. Luar biasa, ya. Cuma mungkin untuk memotivasi untuk di daerah awak ada di Tawik Kadang Kadang Masaki. Itu sama agih Jaguang 5 hari setiap hari 50 memancingnya 50 apa kau 50 buah. 50 buah. Tulang buih Jaguang di tepi jalan pun. Mereknya ke pun. Amak buin mereknya Jaguang manih dah. Amak lu membuat mereknya Jaguang manih ya. Jaguang buih dah. Iya, Jaguang buih ya. Dari mana betihnya dah? Cukup bibit awak lah dapat orang perusahaan kau. Awak minta bantu orang perusahaan tolong buin sepanjang Jaguang manih. Awak membiayai cuma awak cari jalan. Jadi jalannya Maya. Alhamdulillah tu
mak uson mencarian dandangnya Pak Bui. Ya alhamdulillah sampai kini lah puluhan tahun tetapnya usaha jago Sampai manis. kini masih usaha jagoan. Masih usaha jago manis. Iya. Di pun siapapun nambah cerita jago manis sampai kini ya rasanya dari pogi orang dari kok mau usah. Iya Mak Sa pasti Mak ya. Itu cerita. Alhamdulillah berarti guys dengan apa yang di Indonesia simak bahasa ko hal baru di Padang Panjang kalau tidak salah untuk tentang jagoan ko hal baru Mama. Di cukup bertahan beliau dengan polanya memang kalau apa namanya produk pertanian kau jadi itu pasar dulu nama beliau jadi pasar dia apa namanya dibantu lo orang nangka mengalih itu Mak ya carian jalan itu dah saya baru sampai ke Jepang tu Mak itu aja Thailand kau itu ndak dulu je duluan ya masalah ke Jepang ya ke Thailand ya. Pertama Thailand dulu baru ke Jepang nah. Dasar jagoan manis ceko aja. Dalam bungkus jagoan manis itu tanam dua selubang. Kecilnya di dalam bungkus jagoan manis itu petunjuknya tanam dua selubang. Jaraknya sekian. Ya oke. Itu di bungkus itu ndaknya kecilan doh. Kau tanam di Sukue atau Padang Panjang ndak pernahnya kecilan doh. Iya betul. Di Jawa pun ndaknya kecilan doh. Pokoknya dua selubang itu saja ya. Di Cibuan manu itu ukuran itu di Nagariwa rupanya rapi rapi rupanya. Mak cari jalan lain. Ayo. Lu jagoan bibit nan dua selubang tu. Selubang dua tadi. Ya. Mak buat je selubang dua tapi jarak tu. Oh jaraknya tidak sesuai je yang aturan yang dinyorong. Oke. Jadi cara menjaraknya bahasa sehingga semua sebenarnya. Ya. Mak buat tugasnya bentuk ketapel pelatiang, sengkang pelatiang. Mak buat dari kayu. Dia mau buat dari kayu. Ya. Buat tugas dua tu. Sehingga jaraknya retu. Iya. Jadi salut perusahaan menjelia hanya dengan tugas kayu bisa mengkondisikan tanaman jagoan apa yang bagus betulnya. Berarti ini setiap saudara sebenarnya ya. Iya oke. Maka dapatlah dia waktu itu ke Thailand. Jadi cerita mak go petani go harus inovatif nanti boleh Mak ya, harus kreatif. Nah, jadi dari itu perusahaan mencari perusahaan jagoan. Jadi perusahaan jagoan gue yang membawa mak kanu go ke Thailand beliau. Kayak Jepang lah Mak. Kayak Jepang doang ada main juga. Iko ke Jepang ko sampai kini dirasuan di petani. Walaupun emak ndak kang ngecek dah. Ndak emak ke Jepang tuh petani lu merasuan Mak. Kini ada 80 petani yang merasuan akibat emak ke Jepang. Jadi dari beliau ke Jepang ya kan ada sekitar 80 yang menerima dampak positif dari emak ke Jepang. Wah itu Mak penasaran dak soalnya. Cakap mak kan cerita juga mana? Ya. Emak pindah lagu mak lah ke cabe. Kalado. Iya. Dari jagoan mani atau pindah lo lagunya Kalado lah. Kau nanti yang membawa mak ke Jepang kau Lado tu perusahaan Lado lah kau. Lado lo lah guys. Jadi perusahaan Lado lo yang membawa beliau ke Jepang. Apa lah mau ke Jepang? Semuanya awak waktu dari berangkit dari rumah anak mari anak. Jadi proses berangkit ke Jepang tu di kalender tu di perusahaan tu ada bibit lado banyak macamnya. Naman nanca aslinya tu mak cuan ya. Mak tanam lado tu diguci ya. Ranca lado tu. Perusahaan tiba hari bulan puasa kisahnya wadon sarah lah. Tak bisa hari puasa apa nanya piltenya banyak. Dia akhirnya lah tahu perusahaan, lah tahu dinas, lah tahu PPL berasal lado ranca. Pas ada program bantuan tanam lado di dinas pertanian. Nya bertanya ke mak, bibit lado nanca. Kalau bibit lado sarunyonya rencanya. Sarunyonya renca. Cuma mana pilih, mana paham. Mak menawarkan Nikolah itu ndak ada. Cuma karena lah dicari di PPL di dinas dan itu renca. Kecil dinas, jadian itu kegiatan gerakan tanam cabai namanya. Gerakan. Jadi di Padang Panjang ini guys, setelah beberapa waktu ko ada namanya gerakan tanam cabai dan biko ada reward tu dari pemerintah daerah ya. Jadi siapa petani-petani biko ada lo tim penilainya ada hadiah nama. Wah masih penasaran kayak Jepang kok sampai kayak Jepang. Jadi itu tuh setiap produk yang baru dari perusahaan ko nyari di halaman ko letaknya doh. Waktu itu bila do ke sius tapi namanya.
CEO Staffi. Iya, oke. Itu namanya. Dek karena lah nyeceliat di perusahaan lah jadi program dinas atau program pemerintah di Padang Panjang Iya. Lah banyak PT ini dapat untung, dapat hadiah, untung. Sementara mak ndak ikut kan ndak salah dong. Rupanya dinas perusahaan perhatiannya mak dah. Rupanya perlu Pak Usaha di Gelo reward karena lo berhasil mengembangkan tanaman cabai. Jadi tahun kini lebih kurang 80 lo petani yang mendapean program tanam cabai. Oh, jadi reward mak ke mak di perusahaan juga ya. Artinya dengan mak menanam itu bibit itu serta mak men-share lo ke masyarakat, motivasi masyarakat, akhirnya dapat lo reward beliau kok ke Jepang. Luar biasa beliau kok guys. Jadi setiap acara penilaian itu lawar kali penilaian kalau 3 kali bahwa petani dapat reward dari pemerintah, mak bersolo ke perusahaan tolong petani aja reward minimal bisa semua minimal seperti reward. Tapi alhamdulillahnya aja hand sprayer cipta yang baterai itu mahal ini gitu gak dua atau gitu alhamdulillah ada cek lah kau tanya ke mak wah dia mak ke Jepang tu semua cakap selamat ya mak tu kan tinjau kamu motivasi lo bagi kawan-kawan petani. Nah kini mak apa yang nampak dah mak kendala dari petani-petani ko kini mak kadang awak menceliakkan pertanian ko menjadi pilihan terakhir di belakang mak kadang-kadang lama rasanya petani pulang kadang-kadang lama gitu mak. Ya nampak dah mak kendala awak kawan-kawan mak kau tu petani kini tu nampak dah mak yang perlu evaluate mak. Perlu evaluasi itu atau agihan masukan itu mak. Yang kecil mak saya malam tu mau di si datuk mak do di situ saya malam yang tak pernah menghitung aja mak tu malam. Kalau orang Sentiang mengisi ini adalah apapun usaha itu harus ada manajemennya. Harus ada manajemen. Kecil orang kan. Iya manajemen tani kok ya. Atau hitung-hitungannya. Sederhana, so menghitung ya. Waktu jo UMR atau jasa wak tani, payu kerja tani, gaji lebih kurang 100 sehari. 100 sehari. Atau 120. Ya. Atau tinggi 120. Ya. Setinggi 120. Ya. Kalau seminggu seminggu kan 7 kali ya berarti lah 6 ya. Lebih kurang 6 ya. 900 sekian. Kalau wak kerja orang. Seluruh petani kerja orang kan enggak. 90%, 80% petani ini wak kerja di lahannya sendiri. Ternyata di lahannya enggak dapat pitih seminggu dinya senilai 900 atau 700 tadi. Ketikanya kerja kalahan udang itu. Jadi kalau di lahan. Di lahan sana dapat dia sebanyak tu dah. Apa tu mak? Lebih rencak. Tak apa pergi ke lahan orang lah. Pergi ke lahan orang. Apa tu seperti itu mak? Karena ndak punya perhitungan, ndak punya manajemen. Contoh ya. Baju lah doang senyum biar lah doang 100 kilo. Kali 30.000, 3 juta. Nyar PT. Malah 3 juta tu biayanya ndak pernah nyitung. Gajinya tidak pernah keluar, tidak pernah gajinya berasa tertumbuk di lado, tidak pernah hitung. Harusnya ngitung lo hari nyo karajo sehari di lahan sudah harus ngitung lo gajinya sana mak ya. Jadi makanya sederhana saja. Apapun usaha tolong pilah dah pengeluaran pemasukan dan cari poinnya. Apapun usaha poin pengeluaran tetap banyak. Iya. Okay. Di Batani sangat banyak poinnya. Iya. Pemasukan saya poinnya. Itu macam dari menjual hasil tani itu sebenarnya. Tidak menjual betul ada. Iya. Tapi poin yang dijual harus banyak. Poin yang dijual berarti anu juga mama diversifikasi produknya kok ya yang kali dijual itu sebanyak loh. Contoh ada uncu joko itu. Iya. Jawi. Ya. Pitih masuk dari Jawi sekian wah. Iya. Pitih masuk dari seledari sekian. Iya. Masuk dari padi sekian. Betul. Jadi harus banyak poinnya masuk. Iya. Jadi kalau sakit poinnya, aku petani dalam keadaan min. Jadi guys, buat simpulkan kecamak awak bertani pun di lahan awak sendiri, awak harus mempunyai manajemen usaha tu mak ya. Jadi awak harus punya perhitungan keuangan guys. Jadi
Jangan sampai awak bertani tu awak nak mencatat lo gaji awak bara sehari di usaha tani awak, bara pupuk awak bali, bara racun awak bali, bara lo plastik bahan bakunya lah gitu. Lebih kuat itu lo bara yang kajual di pasar. Tentu bisa awak itu rugi atau berlabuh di usaha tani kau nak mak. Kayak itu inti kesimpulannya nama ya. Iya, itu kesimpulannya. Betul, semakin kilo harapan nama supaya dunia pertanian aku di panjang semakin maju, semakin berkembang dan ekonomi petani semakin meningkat. Apa saran nama? Closing statement kau mak. Saran nama bantu dah. Kalau di KTP aku yo petani, batani lah sejujurnya petani. Kalau umpamanya ndak petani ada. Ya. Tidak mungkin rasanya sampai dunia kiamat pun tani akan tetap aja. Tapi masuklah ke dalam tani, batu-batu yang masuk ke dalam tani. Artinya, manajemen pun harus masak. Apapun perencanaan. Harus memperbaiki. Ya, kalau tidak, petani dalam keadaan min. Jadi intinya, Cik Sontaku adalah totalitas waktu tibunya. Jadi total. Jadi awak bertani kau total awak pertanian, fokus awak dunia pertanian, awak gali ilmu tarui, awak gali teknologi tarui nak mak. Berbuat tarui. Nah, awak dulu menangga petangga selenting mak mengecek katigo tu. Ada mak mengecek kalau orang awak amak dulu, amak harus perhatian katigo dalam bertani. Apa nak katigo awak? K3 aku terakhir mak cek lah awak lupa lah mak zaman mak mak sampai nak K3 aku penting bagi rekan-rekan awak yang menonton. Itu luar biasa pertanyaan itu. Rupanya training dulu entah sudah tu lepas dia biak. Jadi sebenarnya itu akan lebih baik. Apa yang dimaksud K3 dalam bahasa tani? K itu kualitas, kuantitas, kontinuitas. Kita harus memperhatikan tiga kecil masa. Pertama itu kualitas. Jadi produk pertanian waktu yang awak hasilkan tu harus memikirkan kualitas produk awak tu harus luar biasa guys. Kualitas mak ya. Harus awak pertahankan tu mak. Yang kedua mak. Kuantitas ko jumlah ko mak ya. Harus ada jalih kuantitasnya. Tu harus awak tekankan tu guys. Yang ketiga mak. Kontinuitas berkelanjutan terus menerus mak ya. Jadi cek lah guys. Yo tambah dia mak go dengan adanya ketiga tu awak bisa membangun kepercayaan dengan relasi-relasi awak atau jaringan ke siapapun jaringan awak. Jadi kualitas, kuantitas dan kontinuitas tu harus ada di awak rekan-rekan pertanian awak. Mak sedang panennya intimun aja pun intimun kan rugi loh mak. Sekilo kan lah lo mak biti itu. Bagus sampai terkait tu mak kada jualan. Awak kadang-kadang kan tak sempat mendoa lah. Minta pertolongan lah, minta doa. Misalnya bertambah rezeki, lupa minta tambah rezeki atau mudahan. Lupa tu. Dia nak lupa ko baca ruangan aja. Jadi mungkin dengan berbagi awak muka terkenal lah di kawan, lebih murah je lah rezeki sen tu. Bertambah je lah rezekinya. Biar je lah magi apa pun mak ya, misalnya mungkin perlu mak ambil uang, silakan ambil seorang dah. Ya kalau misalnya selagi bisa awak bawa untuk tu bisa. Kadang-kadang dia ambil kurang ada, tentu kurang lah manfaatnya. Jadi berbagi kok kapan saja. Ndak tunggu-tunggu dah. Jadi guys, jadi menurut beliau dengan berbagi itu beliau tentu orang yang mendapean atau yang digiah ada beliau itu bakal tentu mendoakan usaha beliau. Jadi mudah-mudahan murah je lah rezeki mak besarnya. Jadi tidak. Jadi panjangnya lah umur sih. Panjangnya lah umur sih je lah badannya ya. Jadi guys, ikut kaji agama ulun dari kerajaan di masa go. Jadi jangan lupa berbagi, jangan lupa bersedekah gitu. Jadi sedekah tu sebenarnya nak mengurangi lo rezeki nak mak. Jadi mak besar, terima kasih banyak mak lah hadir hari ini di bincang-bincang awak juga mak, karena memang di Padang Panjang go awak masih ada lahan-lahan pertanian awak yang bisa awak maksimalkan. Guys,
tangan di atas lebih baik pada tangan di bawah nak mak. Ya. Dan jauh-jauhi awak di hati wako suzon atau berburuk sangka ke orang lain. Nah bagi camat tadi alhamdulillah Dinas Pertanian selama ko ya cukup jelas artinya mendampingi amat memberi perhatian dan mudah-mudahan Kota Padang Panjang pertanian Kota Padang Panjang menjadi pertanian yang maju sejahtera, ujung-ujungnya adalah petani kita sejahtera, ya mak. Ya. Oke mak, mungkin itu saja guys kegiatan kita pada hari ini. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini mana mak?